Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Panas banget.
Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliss 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliss 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliss 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka. Pluto, sang mantan planet yang sekarang menjadi planet Katai paling terkenal di tata surya kita, bersembunyi di suatu tempat yang amat sangat jauh dan gelap. Suhu permukaan Pluto sangat-sangat dingin. Sekilas, Pluto cuma objek antariksa yang jauh, sedingin es dan tandus. Tapi mungkinkah Pluto menyembunyikan sesuatu? Atau bahkan mungkin ada kehidupan? Para ilmuwan menemukan, meski letaknya sangat jauh dari matahari, interior Pluto tetap hangat. Dan sudah begitu adanya sejak Pluto terbentuk. Di bawah atmosfer Pluto yang berlapis kabut, ada permukaan dingin penuh kawah dan air beku yang tidak murni. Ada juga kawah tumbukan besar yang dibanjiri nitrogen beku. Dan di bawah kerak es itu mungkin saja ada lautan internal. Saat permukaan suatu planet meregang, banyak retakan akan muncul. Sama seperti Pluto, kamu bisa melihat banyak retakan di kerak air bekunya. Usianya pun beragam. Beberapa bahkan mungkin berasal dari 4,5 miliar tahun lalu saat Pluto masih baru terbentuk. Planet Katai ini mungkin mengembang karena secara perlahan terbentuk potongan-potongan kecil material es.
Pluto memadat saat wilayah terluar tata surya kita terbentuk. Proses ini berlangsung dengan intens dan cukup cepat untuk melelehkan dasar lapisan esnya. Permukaan Pluto meluas, sementara air yang ada di lapisan paling atas lautan membeku ke dasar kerak esnya selama 0,5 miliar tahun pertama. Lautannya mungkin akan berhenti membeku dalam beberapa miliar tahun. Penumpukan panas radioaktifnya sementara ini menyeimbangkan laju pelepasan panas keluar angkasa. Tapi karena Pluto menghasilkan lebih sedikit panas radioaktif dari waktu ke waktu, permukaan lautan bagian dalamnya terus membeku. Dan mungkin berubah menjadi lapisan setebal 200 km antara batu dan esnya. Kerak adalah petunjuk pertama adanya lautan di sana. Para ilmuwan mendapatkan bukti potensial kedua saat mereka menyadari cangkang esnya sudah berhasil melintasi interior yang pada dasarnya tak ada gesekan dan menyesuaikan posisinya kembali. Dan ini bukan cuma soal lautan. Kerennya, di mana ada air, bisa jadi ada kehidupan. Lautan di bawah kerak es bukanlah fenomena yang kemungkinan ada cuma di Pluto. Beberapa bulan es di tata surya kita juga memilikinya. Misalnya bulan-bulan Saturnus, yaitu Enceladus dan Titan. Begitu juga Europanya Jupiter. Enceladus dan Europa sama-sama punya lautan cair yang asin. Selain itu, keduanya punya semburan air serupa yang keluar dari interiornya. Geyser ini menandakan bulan-bulan ini punya sumber energinya sendiri, mungkin karena radiasi atau gravitasi. Apapun penyebabnya, energi itulah yang bisa mendukung kehidupan. Apa kamu pernah dengar tentang Ceres? Itu adalah planet Katai terdekat bumi, objek terbesar di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars, serta asteroid pertama yang kita temukan pada awal abad ke-19. Orang-orang bahkan menyebutnya planet saat itu. Meski tak begitu populer, ada kemungkinan Ceres juga punya lautan di bawah permukaan. Geyser bisa jadi tanda pertamanya. Gumpalan uap air itu mungkin merupakan hasil dari tumbukan meteorit yang mengekspos es di bawah permukaan keluar angkasa. Ceres mungkin juga punya atmosfer sendiri. Planet Katai ini relatif jauh dari matahari, tapi suhu permukaannya bisa mencapai minus 38 derajat Celcius. Pada suhu ini, kalau ada air beku di permukaannya, air beku itu akan segera berubah menjadi gas. Dan ini bisa menciptakan atmosfer di sekitar planet Katai yang menarik ini. Bukan cuma lautan, gunung berapi di tata surya kita juga banyak. Merkurius, Venus, Mars, dan Io, salah satu bulan Jupiter memilikinya. Tapi selain bumi, cuma Io yang punya lebih dari 400 gunung berapi aktif. 150 diantaranya bisa meletus sewaktu-waktu. Para ilmuwan menduga mungkin ada aktivitas vulkanis di Venus dan Europa, bulannya Jupiter. Tapi mereka tidak bisa memastikannya karena atmosfer Venus sangat tebal, sementara Europa punya cangkang es tebal. Dan meski gunung berapi di tempat lain tidak aktif lagi, kita tahu gunung-gunung itu dulunya aktif dari bentang alam spesifik yang ditinggalkan, seperti bukit, lembah, dataran, pegunungan, dan terutama saluran lava. Sama seperti saat kamu menyiram tanaman di teras depan, kamu melihat air mengalir di halamanmu yang miring di sepanjang jalur tertentu. Ini menciptakan saluran-saluran kecil sangat mirip dengan lava. Bulan kita mungkin juga punya gunung berapi aktif saat dinosaurus masih ada. Kalau dinosaurus punya teleskop, mereka mungkin bisa melihat fenomena yang spektakuler, yaitu lava mengalir deras dari permukaan bulan. Astronot mengambil foto Ina, endapan vulkanis yang unik di bulan. Dan ada 70 area serupa di dataran vulkanis yang ada di sisi bulan yang menghadap ke bumi. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 1 miliar tahun, tapi beberapa mungkin terbentuk kurang dari 100 juta tahun lalu, sementara dinosaurus baru punah 66 juta tahun lalu. Bicara tentang kepunahan dinosaurus, mungkinkah Jupiter menjadi biang keladinya? Tidak ada yang tahu dari mana asal batu antariksa yang menabrak bumi kita 66 juta tahun lalu, apalagi dengan kekuatan sebesar itu. Batu itu meninggalkan kawah di lepas pantai semenanjung Yucatan, Meksiko. Dan itu mungkin menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi dahsyat yang bukan cuma menimbulkan masalah bagi dinosaurus, tapi juga bagi hampir 3/4 seluruh kehidupan hewan dan tumbuhan di bumi. Tapi beberapa orang meyakini Jupiter adalah pelaku yang melemparkan komet itu ke bumi.
Gravitasi adalah gaya rumit yang bisa membuat tata surya bertindak seperti mesin pinball raksasa. Jupiter adalah planet kita yang paling masif. Artinya, planet ini punya gravitasi yang sangat kuat. Jupiter bak menjaga tata surya yang mengusir banyak komet dan terkadang membawa mereka lumayan dekat dengan matahari. Saat sampai di sana, komet ini bisa mengalami gaya pasang surut sangat kuat yang memecahnya dan pada akhirnya menciptakan bongkahan komet panjang. Dan salah satu bongkahan ini mungkin mengarah ke bumi. Apa kamu pernah mendengar kisah Triton? Neptunus punya 13 bulan dan Triton adalah yang terbesar. Triton satu-satunya bulan raksasa di tata surya kita yang punya orbit retrograde. Artinya dia mengelilingi planet induknya dengan arah yang berlawanan dengan rotasinya. Para ilmuwan meyakini itu terjadi karena Triton pernah berada di sabuk Kuiper, yaitu area berbentuk cakram yang terletak di bagian luar tata surya. Maksudku di luar orbit Neptunus. Dan mungkin saja gaya gravitasi Neptunus menariknya keluar dari area itu jutaan tahun lalu. Pluto pun mungkin juga berasal dari sabuk Kuiper. Pluto dan Triton hampir sama. Keduanya punya densitas, massa, dan material permukaan yang serupa. Kini, Triton terkunci dalam rotasi sinkron dengan planet induknya Neptunus, jauh dari apa yang kita yakini sebagai kampung halamannya. Objek terjauh yang kita temukan sejauh ini di tata surya kita adalah planetoid misterius yang bernama Farfarot. Satu satuan astronomi adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Nah, Farfarot berjarak 132 unit astronomi dari matahari, 4 kali lebih jauh dari Pluto. Karena jaraknya yang sangat jauh, Farfarot butuh sekitar 1000 tahun untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Jauhnya. Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika dua raksasa gas bertabrakan? Kemungkinannya memang kecil, tapi kalau ini terjadi, materi yang hilang tak akan banyak. Tapi semua bergantung pada sudut dan kecepatan tumbukannya. Tabrakan langsung akan membuat keduanya menyatu tanpa kehilangan materi sama sekali, baik selubung gasnya maupun inti padatnya. Tapi pada kecepatan tinggi, kedua intinya akan menyatu, dan kedua planet ini akan kehilangan sebagian besar. Tanah di bawah telapak kakimu berwarna merah dan kering. Tempat itu sangat dingin. Debu kecoklatan berterbangan di udara. Kamu maju selangkah, kemudian selangkah lagi. Sulit untuk bergerak karena lapisan debu yang tebal membenamkan kakimu. Kamu sedang di Mars, dan kamu datang ke sini setelah mendengar kabar luar biasa. Sekarang ini planet merah ini memang tampak kering dan berdebu, tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin sangat berbeda di masa lalu. Mereka menemukan beberapa bukti adanya lautan besar yang mungkin ada di permukaan Mars sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dan lautan ini mungkin luasnya mencapai ratusan ribu mil persegi. Semua berawal dari foto-foto satelit yang diambil dari permukaan planet merah. Foto-foto itu diambil dari berbagai sudut. Hasilnya, para peneliti berhasil membuat peta relief area tersebut. Mereka memetakan lebih dari 6.400 km formasi khusus yang kemungkinan besar terbentuk oleh sungai. Formasi tersebut juga bisa berupa kanal yang pernah tercipta di dasar laut. Para ilmuwan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2007. Mereka menganalisis ketebalan pegunungan serta sudut dan lokasinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi depresi topografi yang disebut Aeolis Dorsa. Ternyata bertahun-tahun lalu, bagian planet merah ini telah mengalami serangkaian perubahan yang konstan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pergerakan batuan yang cepat, yang terseret oleh arus dan sungai, serta kenaikan permukaan air laut. Para peneliti juga melihat adanya batas yang cukup jelas memisahkan dataran tinggi selatan Mars yang tinggi dan berkawah-kawah dari dataran rendahnya yang landai. Batas itu tampak sangat mirip dengan garis pantai yang ditinggalkan oleh samudera yang sangat luas. Ini semua mungkin berarti bahwa pada zaman dulu memang ada lautan di permukaan Mars yang cukup luas. Lebih menariknya lagi, keberadaan samudera seperti itu bisa berarti adanya kehidupan. Penemuan ini bisa mengungkap banyak hal kepada para ilmuwan tentang iklim purba di planet merah serta evolusinya. Kita sekarang tahu bahwa pasti ada suatu masa di mana planet Mars cukup hangat dan atmosfernya cukup tebal untuk menyimpan banyak air dalam bentuk cair.
Yang lebih menakjubkan lagi, iklim di belahan utara Mars 3 miliar tahun lalu bisa jadi mirip dengan iklim bumi saat ini. Lalu di manakah lautan itu sekarang? Apa yang terjadi pada lautan itu? Mungkin iklim di planet merah menjadi lebih dingin dan permukaan lautan membeku. Ada teori yang menyatakan bahwa saat ini lautan itu masih dalam keadaan beku di bawah lapisan batuan, pasir dan debu di bawah dataran utara yang disebut vastitas borealis. Atau air lautan itu bisa saja hilang ke atmosfer dan pada akhirnya keluar angkasa melalui proses atmospheric sputtering. Selama proses ini, atom-atom terlempar dari atmosfer setelah bertabrakan dengan partikel-partikel energi tinggi yang berasal dari matahari. Meski begitu, teori tentang lautan yang pernah menutupi sebagian besar belahan utara Mars belum bisa dipastikan kebenarannya. Para ilmuwan masih memperdebatkan keberadaannya. Adapun saat ini, Mars merupakan planet yang sangat dingin dengan suhu rata-rata minus 62 derajat Celcius. Permukaannya pun berbatu. Planet ini tertutup oleh danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Lautan yang mungkin pernah ada di Mars bukanlah satu-satunya hal menakjubkan dari planet ini. Yuk kita bahas tentang badai pasir di planet merah. Dalam film Badai Pasir digambarkan sebagai kekuatan alam yang sangat dahsyat, menghancurkan perkemahan para astronot dan mengoyak pesawat antariksa mereka. Tapi apakah semua itu benar? Mars memang terkenal akan badai debunya yang sangat besar dan bisa dilihat dengan teleskop di bumi. Badai debu ini terkadang menutupi area seluas benua dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi selain itu, ada badai yang terjadi sekali dalam 3 tahun di Mars, sekitar 5,5 tahun bumi. Badai ini lebih besar dan lebih kuat daripada badai biasa. Badai ini mengelilingi seluruh planet. Itulah sebabnya para ilmuwan menyebutnya badai debu global. Meski begitu, kecil kemungkinan badai debu global bisa menyebabkan bahaya serius bagi para astronot atau peralatan mereka. Meskipun badai Mars sangat dahsyat, kecepatan angin maksimalnya hanya mencapai 96 km per jam. Itu kurang dari setengah kecepatan angin topan di bumi. Selain itu, perbandingan kecepatan angin ini bisa menyesatkan. Kepadatan atmosfer di Mars hanya sekitar 1% dari atmosfer planet kita. Artinya, angin di sana harus berhembus jauh lebih cepat untuk menyebabkan kerusakan atau bahkan menerbangkan layang-layang. Sekarang lanjut ke fenomena menakjubkan berikutnya yang terlihat di planet merah. Saat melihatnya dari kejauhan, ia tampak seperti mata. Bahkan ada beberapa kanal berkelok-kelok yang tampak seperti urat pada bola mata itu. Namun, semakin mendekat, bentuknya semakin tidak tampak seperti mata. Ini sebenarnya adalah kawah raksasa yang berdiameter hampir 30 km. Di sekitar kawah yang terlihat seperti memiliki pupil, ada kawah lain yang bahkan lebih besar. Kawah-kawah itu kemungkinan terbentuk miliaran tahun lalu. Saat itulah Mars harus bertahan dari serangan batu-batu antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap daripada lanskap di sekitarnya? Para ilmuwan menduga bahwa dulu air mengisi lubang raksasa itu. Ingat kanal-kanal tadi? Sepertinya kanal-kanal itu yang membawa air tersebut. Dan karena kawah dipenuhi air, ini mencegah pengikisan beberapa zat dan mineral. Tujuan berikutnya adalah Valles Marineris. Ini adalah ngarai yang sangat besar atau lebih tepatnya sistem ngarai yang membentang di sepanjang khatulistiwa Mars. Ngarai ini membentang lebih dari 4.200 km. Kedalamannya juga 4 kali lipat dari Grand Canyon yang terkenal di bumi. Saking besarnya, ngarai ini bisa membentang sepanjang benua Amerika Serikat dari Samudra Pasifik hingga Atlantik. Sebagian besar ilmuwan menduga Valles Marineris adalah retakan tektonik yang sangat besar di kerak planet merah. Retakan ini bisa jadi terbentuk ketika Mars mendingin di masa lalu. Pemandangan menakjubkan lainnya di Mars adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Diameternya lebih dari 600 km, yang artinya hampir sama dengan ukuran negara bagian Arizona. Tinggi gunung ini 26 km dan dikelilingi tebing-tebing sangat tinggi. Untuk menggambarkan besarnya gunung berapi ini, mari kita buat perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa. Tingginya sekitar 4 km dan lebarnya 120 km. Kedengarannya sangat mengesankan, tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lipat dari Mauna Loa.
Raksasa Mars ini bisa menelan seluruh rangkaian kepulauan Hawaii dari Kauai hingga Hawaii. Para ilmuwan sudah lama bertanya-tanya kenapa gunung berapi ini bisa begitu besar. Mungkin ini akibat gravitasi permukaan yang lebih rendah dan tingkat erupsi yang lebih tinggi. Atau penyebabnya mungkin kerak planet merah yang sangat berbeda dengan kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng bergerak di atas titik-titik panas yang menghasilkan lava, gunung berapi baru terbentuk dan gunung berapi yang sudah ada punah. Itu sebabnya lava bisa naik ke permukaan melalui banyak ventilasi. Tapi di Mars keraknya tidak terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang sama seperti di bumi. Dan lava hanya menumpuk di satu gunung berapi yang amat sangat besar. Nah, jika kamu mengunjungi Mars dan memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari, kamu akan menyaksikan fenomena aneh. Fenomena ini terjadi di planet merah setelah matahari terbenam ketika suhu turun di bawah minus 27 derajat Celcius. Cahaya aneh dan misterius menyebar di langit Mars. Sayangnya, tanpa peralatan khusus, kamu tidak akan bisa melihat cahaya samar ini. Hanya terlihat dalam cahaya ultraviolet. Cahaya malam ini merupakan hasil reaksi kimia yang terjadi puluhan mil di atas permukaan planet merah. Objek luar angkasa ini memang sangat panas dan super ngebut. Para ilmuwan telah menemukan eksoplanet PAC 51 yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari. Sederhananya, eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita yang nggak mengorbit matahari sebagai bintang induk. Planet ini kelihatan sangat beda dari semua planet yang pernah ditemukan. Diameternya hampir sama dengan Jupiter, tapi bobotnya cuma setengah kalinya. Dan kala revolusinya ternyata cuma berlangsung selama 4 hari. Meski sulit dipercaya, objek segede itu ternyata bisa bergerak super ngebut. Para ilmuwan juga mulai menemukan hot Jupiter di ruang angkasa. Sejumlah raksasa gas panas cuma berjarak jutaan kilometer dari bintangnya. Ada juga sejumlah objek langit yang orbitnya cukup dekat dengan sang bintang dan banyak di antaranya sedikit lebih besar dari bumi. Tata surya yang menjadi lokasi orbit hot Jupiter nggak seperti tata surya kita. Sistem planet kita sangat teratur. Planet berbatu yang ukurannya lebih kecil berada di orbit dalam, sedangkan raksasa gas jumbo berada di luar. Dan semua planet mengorbit matahari sesuai dengan lintasannya sendiri. Jadi, semua hal yang ada di dalamnya sudah tertata. Saat awal-awal terbentuk, bintang menghasilkan piringan gas, puing-puing luar angkasa, dan debu di sekitarnya. Objek ini kita kenal dengan sebutan piringan akresi. Gasnya kemudian akan tertarik menuju bintang oleh gaya gravitasi, kemudian menghasilkan pusaran bintang. Bagian luar piringan ini lebih dipenuhi gas daripada pusatnya. Lama-kelamaan, efek pusaran ini semakin kuat. Hal serupa juga terjadi pada hot Jupiter. Lalu sang raksasa gas mulai menaikkan kecepatan orbitnya dan terus bergerak mendekati bintang induk. Tapi untungnya, Jupiter di tata surya kita nggak berubah menjadi Jupiter yang panas. Raksasa gas kita ini berasal dari asteroid seukuran bumi yang dingin, jadi nggak sama seperti hot Jupiter. Selama pembentukannya, jarak Jupiter ke matahari sekitar 4 kali lebih jauh dari lokasinya sekarang, yaitu di antara Uranus dan Neptunus. Sekitar 2-3 juta tahun setelah terbentuk di cakram akresi matahari, Jupiter memulai fase 700 juta tahunnya yang juga disebut dengan Grand Trek. Trek sendiri adalah gerakan kapal menuju pelampung hingga menerobos dan mengitarinya. Kemudian kapal ini mempercepat geraknya dan kembali ke tempat semula. Hal yang sama juga mulai terjadi pada Jupiter. Saat migrasi orbitnya makin mepet, gravitasi planet ini bisa mindahin banyak asteroid dan benda langit lain, kemudian membelokkan orbit planet yang lebih besar hingga mengakibatkan tabrakan dan kehebohan. Grand Trek Jupiter bisa menghancurkan banyak objek besar dan skenario ini bisa aja terjadi, tapi untungnya Jupiter mengubah arahnya dan menjadi raksasa gas yang tenang. Neptunus, Uranus, dan Saturnus memulai versinya sendiri dalam proses yang mengharu biru ini. Saturnus berubah menjadi planet super bongsor hingga gravitasinya mulai menjauhkan Jupiter dari orbitnya. Tapi setelah beberapa saat, orbit raksasa gas ini menjadi terkunci, kemudian kedua planet bisa ngebersihin gas yang terdapat di sela-selanya. Karena gas ini menjadi bahan bakar dalam migrasi planet, Jupiter dan Saturnus akhirnya bisa menempati orbit stabil seperti sekarang.
Jupiter masih bisa menarik beberapa asteroid es di planet dalam, dan saat planet kita masih muda, peristiwa ini bisa memicu pembentukan lautan di bumi. Tapi akhir-akhir ini, Jupiter jauh lebih tenang. Gaya gravitasi Saturnus telah bikin situasinya lebih stabil dan kini masih mengendalikannya. Jupiter adalah pelindung kita dan masanya 2,5 kali lebih berat dari seluruh planet lain di tata surya kita. Planet ini berperan sebagai perisai gravitasi yang mengorbit di sekitar tata surya bagian dalam. Jupiter mengalihkan reruntuhan antariksa dan asteroid yang masuk ke Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita pun tetap aman karena Bumi selalu terlindungi. Dan planet kita jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kehidupan yang lebih kompleks. Sampai sekarang pun Bumi nggak hancur oleh asteroid, hot Jupiter, atau objek luar angkasa lain. Jupiter bukan satu-satunya planet yang kemungkinan telah bertabrakan dengan Bumi. Para ilmuwan memperkirakan Merkurius pernah menabrak planet kita. Planet terdalam di tata surya kita ini berada paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil, malahan terus mengecil. Diameternya saat ini sekitar 14 km lebih kecil dibandingkan dengan 4 miliar tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh inti Merkurius yang terbuat dari besi. Jadi, besi ini semakin dingin, kemudian memadat, dan perlahan ukurannya mulai menyusut. Merkurius punya kawah paling banyak di seluruh tata surya kita. Atmosfernya sangat tipis sehingga nggak bisa melindungi permukaannya dari gempuran meteor. Kawah terbesar di permukaan Merkurius minimal berdiameter 1.550 km, area segitu kurang lebih seluas Eropa Barat dari Jerman ke Portugal. Objek yang telah menghasilkan kawah segede itu pasti memiliki panjang sekitar 100 km. Dan karena permukaannya dipenuhi kawah, Merkurius kelihatan mirip seperti bulan. Skala revolusinya lebih singkat dari planet lain karena 1 tahun di sana berlangsung sekitar 88 hari di bumi. Artinya, kita bisa ngerayain ulang tahun setiap 3 bulanan. Meski begitu, skala rotasi Merkurius sangat lambat karena sehari di sana berlangsung hampir 59 hari di bumi. Wah, kita harus ekstra sabar nih kalau mau nunggu waktu tidur di Merkurius. Di planet kita ada bongkahan Merkurius loh. Pada tahun 2012, meteorit hijau ditemukan di pasar jalanan di Maroko. Para ilmuwan kemudian meneliti komposisinya dan mereka menyimpulkan benda itu kemungkinan berasal dari Merkurius. Merkurius nggak punya satelit sendiri karena ukurannya kecil dan gravitasinya lemah. Selain itu, lokasinya terlalu dekat dengan matahari. Ada juga planet lain di tata surya kita yang nggak punya satelit, yaitu Venus. Kerak Merkurius sangat tipis dan menurut salah satu teori pembentukannya, Merkurius telah mengalami tabrakan dahsyat hingga kehilangan sebagian besar keraknya. Peristiwa ini juga bisa menggeser Merkurius dari tempat aslinya. Wah, pantesan raksasa gas di tata surya kita juga nggak terbentuk di lokasinya saat ini. Selain itu, orbit Merkurius kelihatan aneh. Kemungkinan planet ini telah didepak keluar dari orbit lamanya, kemudian pindah ke orbit baru. Para ilmuwan juga meyakini Merkurius telah bertabrakan dengan bumi di awal pembentukannya. Salah satu teori juga mengklaim kalau peristiwa tersebut telah menghasilkan bulan dari materi yang berterbangan menjauhi lokasi tabrakan. Bahkan mungkin ada bongkahan kerak Merkurius yang ikut tercampur di dalamnya. Eksoplanet Kepler 107b dan Kepler 107c adalah sepasang planet yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari kita dalam sistem Kepler 107. Jaraknya sekitar 1.700 tahun cahaya dari kita dan kedua planet ini berukuran hampir sama dan berjarak 1,5 kalinya bumi. Tapi Kepler 107c hampir 3 kali lebih padat dari pasangannya, itu karena semua planet memiliki komposisi yang berbeda. Menurut perkiraan para ilmuwan, Kepler 107b kurang padat karena telah bertabrakan dengan planet lain yang gak dikenal. Hantaman kuat ini mengikis sebagian permukaannya hingga tersisa inti super padat yang kaya akan besi. Komet raksasa telah menghantam Neptunus sekitar 200 tahun yang lalu, tapi karena Neptunus gak berbatu-batu dan beratmosfer tipis seperti Mars atau Merkurius, para ilmuwan kesulitan untuk nyari buktinya. Ada juga komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping pada tahun 1994 kemudian menabrak Jupiter. Para astronom berhasil merekam peristiwa ini, lalu mereka bisa mendalami unsur dan molekul yang tersisa dari tabrakan di atmosfer Jupiter.
Informasi ini bikin mereka tahu kalau jumlah karbon monoksida di lapisan atas atmosfer Neptunus lebih banyak dari lapisan bawahnya. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau komet besar telah menghantam planet ini karena komet mengandung karbon monoksida di ekor esnya. Uranus juga pernah dihantam objek jumbo hingga strukturnya berubah. Benda luar angkasa 2 kali lebih besar dari bumi telah menghantam si raksasa gas hingga posisinya miring. Akibatnya, planet ini kelihatan seperti menggelinding. Suhu Uranus juga sangat dingin, jadi kemungkinan objek yang terhempas ke dalamnya berupa protoplanet muda yang mengandung es dan batu. Sebagian serpihan dari tabrakan ini juga mungkin telah membentuk cincin tipis di sekitar Uranus. Serpihan ini masih menjebak panas yang berasal dari inti planet. Ada denyut energi misterius yang membombardir seluruh galaksi kita. Denyut ini Bayangkan berenang di lautan asin jauh di bawah cangkang es bulan. Ada ventilasi geotermal di sekitarmu yang menyediakan energi bagi mikroba-mikroba kecil untuk bertahan hidup. Atau menjelajahi bulan yang diselimuti sungai metana dan etana, di mana kemungkinan ada kehidupan tersembunyi di dalam kawahnya. Intinya, kita mungkin tidak perlu meninggalkan tata surya untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Bulan-bulan es bisa menulis ulang sejarah kosmik dengan lautan yang diapit oleh kerak es dan inti planet yang panas. Hal yang tidak terduga terjadi pada tahun 2005. Ketika mengunjungi Saturnus, wahana Cassini terbang menembus kabut air sangat tipis. Kabut air itu menyembur ke angkasa melalui celah-celah di permukaan Enceladus, salah satu bulan Saturnus yang diselimuti es. Dan air itu menyembur dengan kecepatan luar biasa, yakni 1290 km per jam. Cassini tidak dirancang untuk mengambil sampel air, tapi tetap saja para ilmuwan sangat senang bisa menjumpai temuan semacam itu. Mereka mengembangkan misi baru yang fokus pada bulan-bulan es di area terluar tata surya. Di planet tempat tinggal kita, air adalah sumber kehidupan yang kita kenal. Dan sekarang, setidaknya ada 6 bulan yang mungkin saja memiliki lautan air. 1 mengorbit Neptunus, 2 mengitari Saturnus, dan 3 mengelilingi Jupiter. Para ilmuwan mempelajari lingkungan ekstrim di planet kita untuk memahami dan memandu pencarian kehidupan di luar bumi. Ambillah contoh seperti ventilasi vulkanis di laut dalam dan danau beku di Antartika. Keduanya bisa memberitahu kita lebih banyak tentang kondisi seperti apa yang bisa menunjang kehidupan di planet lain. Misi-misi ini dipimpin oleh tim ahli dari berbagai institusi yang tergabung dalam Network for Ocean Worlds. Mereka berharap bisa menemukan kehidupan di luar bumi. Ayolah, kita butuh teman baru. Jadi, halo Europa. Bayangkan bulan beku dipenuhi pegunungan ganda yang melintang di permukaannya seperti bekas luka. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan sesuatu yang menarik, yaitu kemungkinan adanya genangan air dangkal di Europa, tepat di bawah permukaan esnya. Pegunungan ini sangat mirip dengan yang ditemukan di lapisan es Greenland. Dan jika terbentuk dengan cara yang sama seperti di Greenland, kantong-kantong air bawah permukaan ini mungkin umum ditemukan di Europa, tersembunyi di bawah permukaannya yang membeku. Kolam-kolam tersebut terbentuk ketika air di bawah permukaan membekukan dan meretakkan permukaannya berulang-ulang, sehingga membentuk pegunungan kembar. Ini seperti saat menyimpan sekaleng soda di dalam freezer, yang kemudian meledak dengan mendorong permukaannya ke atas. Punggungan di Europa ini tingginya mencapai 300 meter dan dipisahkan oleh lembah selebar 800 meter. Kamu pasti tahu aturannya, yaitu di mana ada air, di situ mungkin ada kehidupan. Senyawa yang diperlukan bagi kehidupan mungkin mengalir dari cangkang es ke lautan asin yang berada jauh di bawah permukaan. Dan Europa merupakan salah satu bulan paling populer di tata surya dalam upaya pencarian kehidupan di luar bumi. Karena ada lautan dalam di bawah lapisan esnya. Para ilmuwan meyakini lautan ini mungkin memiliki kedalaman 64-160 km, yang berarti bisa menampung air 2 kali lebih banyak daripada gabungan air di seluruh samudra bumi. Kandidat lainnya adalah bulan kecil bernama Enceladus, yang luasnya hampir sama dengan Arizona. Meskipun ukurannya kecil, para ilmuwan menduga bisa ada kehidupan di sana, seperti halnya Europa. Alasannya, sekali lagi lautan air berwujud cair dan lapisan es tipis yang menutupinya. Pada tahun 2008, wahana antariksa NASA
Cassini-Huygens mendeteksi gumpalan uap air asin yang keluar dari kutub selatan bulan ini. Para ilmuwan meneliti uap itu dan menemukan molekul organik seperti karbon, nitrogen, dan oksigen yang merupakan bahan penyusun kehidupan. Alih-alih memiliki lapisan es yang tebal seperti Europa, Enceladus mungkin memiliki lapisan es lebih tipis yang bercampur dengan kerak. Uap tersebut bergerak sangat cepat yang menunjukkan uapnya mungkin dihasilkan oleh lautan cair yang ada di kutub selatan bulan ini. Para ilmuwan percaya di Enceladus terdapat proses di mana uap air naik dari permukaan, lalu turun lagi dan berubah kembali menjadi cair. Dan proses ini sudah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Pergerakan ini bisa membantu mendistribusikan molekul organik yang menurut para ilmuwan penting bagi kehidupan. Jadi ada kemungkinan makhluk hidup kecil merayap di suatu tempat di Enceladus. Bumi adalah tempat yang luar biasa dan ada banyak faktor yang membuatnya bersahabat dengan kehidupan yang kita kenal. Tapi, dalam mencari kehidupan di luar bumi, kita tidak bisa berasumsi semua tempat di tata surya harus punya semua faktor tersebut untuk bisa menemukan tanda-tanda kehidupan. Salah satu tempat yang paling menjanjikan adalah Ganymede, bulan terbesar di tata surya. Warnanya abu-abu dan dipenuhi kawah, dan sekilas terlihat membosankan. Tapi jangan biarkan penampilannya menipumu. Baru-baru ini kita menemukan ada uap air di atmosfernya. Dan ada yang lebih dari sekedar air. Di bumi kita punya banyak faktor menyenangkan dan berguna lain yang menjadikannya cocok bagi kehidupan. Kita punya medan magnet yang melindungi kita dari radiasi berbahaya. Dan bulan besar yang memicu pasang surut air laut untuk mencampur lautan. Kita juga punya lautan cair yang dalam dan daratan dengan berbagai ketinggian yang menciptakan berbagai lingkungan bagi kehidupan untuk berkembang. Ganymede juga memiliki beberapa faktor ini. Medan magnet ada. Ditambah lagi Ganymede adalah bulan terbesar Jupiter. Jadi gaya pasang surut juga ada di sana. Ganymede terkunci pasang surut terhadap Jupiter, yang berarti selalu memperlihatkan sisi yang sama pada si raksasa gas. Tapi, meskipun jaraknya sangat dekat dengan Jupiter, Ganymede masih bisa berotasi pada porosnya setiap 7 hari. Medan magnet dan gaya pasang surut yang kuat merupakan faktor yang bisa bantu menciptakan dan mempertahankan lautan air berwujud cair jauh di bawah permukaan es bulan. Mari kita menuju Io, bulan Jupiter yang terbesar ketiga. Bulan ini tempat yang sangat istimewa karena merupakan objek dengan aktivitas vulkanik paling aktif di tata surya. Ya, ada lebih dari 400 gunung berapi aktif yang menyemburkan gas dan materi-materi lainnya. Hal ini bantu menciptakan atmosfer gas tipis yang sebagian besar terdiri dari sulfur dioksida dengan sedikit oksigen. Banyaknya gunung berapi juga membuat beberapa bagian di Io menjadi sangat panas, bahkan bisa mencapai 1650 derajat Celcius. Beberapa area lainnya sangatlah dingin, mencapai minus 130 derajat Celcius. Kehidupan hampir tidak bisa berkembang dalam kondisi ekstrim seperti itu. Ditambah lagi, Io tidak memiliki air atau bahan kimia organik, serta mengorbit di dalam cincin radiasi yang berbahaya. Tapi, para ilmuwan percaya mungkin ada kehidupan di Io pada masa lalu. Duar! Jupiter kena gempuran benda angkasa lagi tuh. Bukan main. Raksasa gas ini merupakan planet terbesar di tata surya, 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari planet lain di seantero tata surya kita. Tapi masih ada satu lagi, kalau ukurannya terus membesar, lama-lama Jupiter malah akan menyusut. Jadi sederhananya, saat bobotnya makin melar, si raksasa gas akan memadat sampai akhirnya menarik dirinya sendiri. Para ilmuwan menyatakan kalau massa Jupiter mencapai 4 kali lebih berat dari sekarang, ukurannya kemungkinan besar akan sama. Planet terengebut di tata surya kita ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, serta paling sering digempur oleh objek lain dari luar angkasa. Fenomena ini terdeteksi oleh astronom amatir yang mengamati Jupiter setelah mereka melihat sejumlah kilatan misterius di permukaannya. Lalu, efek dari tabrakan tersebut akan menimbulkan kilatan. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter memang paling sering jadi target gempuran asteroid.
Pada tahun 1994, para astronom nemu komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Jupiter. Ukuran awal komet ini kurang lebih sebesar meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan setelah tabrakan, Shoemaker-Levy 9 pecah menjadi lebih dari 20 serpihan. Akibat peristiwa ini, permukaan si raksasa gas terus meredup sampai berbulan-bulan. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, para astronom nemu titik hitam segede bumi di permukaan Jupiter yang dihasilkan oleh tabrakan asteroid seukuran 200 sampai 500 meter. Salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi jatuh di kawasan Tunguska, Rusia pada tahun 1908. Tabrakan ini menyebabkan ledakan besar, tapi kita nggak pernah tahu persis lokasi kawahnya. Memangnya kenapa sih Jupiter terus-terusan diburu banyak objek ruang angkasa? Asteroid dan komet yang melintasi bumi dan Jupiter melaju pada kecepatan yang hampir sama. Kepadatan objek luar angkasa yang saling berinteraksi juga hampir sama, tapi penampangnya sangat berlainan. Diameter Jupiter 11 kali lebih besar dari bumi, sehingga penampangnya juga 125 kali lebih besar. Semakin berat bobotnya, semakin kuat juga gaya gravitasinya. Akibatnya, sejumlah objek luar angkasa akan tertarik ke arahnya. Medan gravitasi bumi lebih lemah dari Jupiter. Kalau di dekat planet kita ada objek yang melintas dengan kecepatan maksimal 35.888 km per jam, gravitasi bumi akan menariknya. Kalau asteroid dan komet sih biasanya lebih ngebut lagi. Nah, kemudian Jupiter akan menarik sebagian besar komet dan asteroid yang melintas. Kalau bumi kita dihujani asteroid besar sesering Jupiter, kemungkinan kita akan ribuan kali lebih sering mengalami kepunahan massal. Pada tahun 2020, para ilmuwan mendeteksi asteroid unik pertama di orbit Venus. Asteroid ini kurang lebih seukuran gunung kecil dan banyak mengandung mineral yang bisa kita temui di batuan bumi. Mereka meyakini temuan tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap serangkaian asteroid jumbo yang muncul pada awal terbentuknya tata surya. Tapi nggak cuma itu aja, permukaan Venus diterpa angin kencang yang bisa mendorong awan dan badai ke sekitarnya dengan kecepatan 354 km per jam atau sekitar 60 kali lebih cepat dari rotasi Venus. Para ilmuwan juga masih belum bisa ngejelasin soal alutan di planet ini. Mereka yakin air di Venus langsung menguap kemudian masuk ke atmosfernya karena jarak Venus terlalu mepet dengan matahari. Akibatnya, panas yang berasal dari matahari akan tertahan dan semakin menguapkan airnya. Kondisi di Venus mungkin saja sama seperti di bumi, tapi itu dulu. Jadi menurut teori ini, Venus pernah digempur banyak komet dan asteroid. Serpihannya melayang-layang ke segala penjuru dan sebagiannya kemungkinan telah menabrak bulan kita. Serpihan benda langit yang menabrak planet kita mungkin telah terkubur sangat dalam akibat aktivitas geologis bumi. Uranus juga pernah dihantam benda langit dan malahan lebih nyeremin dari asteroid. Kebanyakan planet di tata surya kita punya sumbu rotasi ke arah atas dari bidang elipsnya. Tapi kalau Uranus miring ke samping. Jadi setengah tahun di sana berlangsung selama 42 tahun di bumi saat kutub utara atau selatannya mengarah ke matahari. Kebanyakan planet juga berputar berlawanan arah jarum jam saat kita mengamatinya dari atas tata surya. Arah rotasi Venus justru sebaliknya, mungkin planet ini pernah terhempas dari sumbunya. Jutaan tahun silam, Uranus juga mungkin telah bertabrakan dengan objek luar angkasa lain. Saat tata surya kita masih sangat muda, konfigurasi orbit Saturnus dan Jupiter kemungkinan pernah berpotongan. Gaya gravitasi keduanya kemudian menciptakan momentum orbit, lalu memindahkannya ke Uranus hingga akhirnya menghempaskannya dari sumbu semula. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan cuma sebagian kecilnya yang melintasi bumi. Jadi bisa dibilang gak ada benda angkasa membahayakan yang suka mampir ke planet kita. Rencananya, manusia akan terbang ke Mars pada tahun 2030. Semoga aja planet merah itu gak akan disinggahi objek luar angkasa lain yang lebih besar. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan tidak begitu banyak yang melewati bumi dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada benda angkasa yang berbahaya yang mampir ke bumi. Rencana kita mengunjungi Mars pada tahun 2030 dan para ilmuwan berharap Mars tidak akan menjadi target dari beberapa badan ruang angkasa yang lebih besar.
Kawah baru terbentuk di permukaan Mars setiap 1 atau 2 hari dan diameternya bisa mencapai 4 meter. Maka kemungkinan kawah ini telah terbentuk oleh objek luar angkasa seukuran bola sepak. Karena atmosfer Mars lebih tipis dari bumi, asteroid kecil jadi lebih gampang masuk. Sebagian besar belahan utara Mars terdiri dari dataran rendah berkontur rata, sedangkan bagian selatannya lebih tinggi, dipenuhi kawah dan bagian dalamnya mengandung sejumlah logam langka. Menurut salah satu teori, hal ini disebabkan oleh objek langit besar yang bertabrakan dengan Mars, lalu menghancurkan sebagian belahan utaranya. Serpihan dari asteroid tersebut mengelilingi planet ini dan kemudian menyatu menjadi 2 satelit kecil yang mengorbit Mars. Di bumi juga ada sedikit batu Mars loh. Batu ini ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan beberapa kawasan lain di seluruh dunia. Sebagian dari batu ini juga punya unsur gas yang serupa dengan atmosfer Mars. Batu ini mungkin telah terbentuk oleh ledakan besar yang terjadi saat asteroid atau meteor besar terlontar dari Mars lalu mendarat di bumi. Atmosfer Merkurius juga tipis, jadi permukaannya banyak digempur objek langit yang lebih kecil. Bayangin aja gimana rasanya kalau kamu bangun tidur langsung disambut oleh hujan meteor kecil setiap pagi. Fenomena ini terjadi di Merkurius loh. Pola cuaca aneh ini telah mempengaruhi atmosfer alias eksosfernya. Merkurius sangat padat dan bobot inti besinya 2/3 kali dari total masanya. Para ilmuwan memperkirakan massa Merkurius pernah lebih besar dari itu, tapi karena sering terjadi tabrakan, permukaannya jadi semakin hancur. Merkurius terus-terusan dibombardir oleh batu dari ruang angkasa yang meninggalkan bekas kawah. Dataran di permukaannya terbentuk oleh lava vulkanik yang meluap ke permukaan, kemudian menjadi kering dan keras. Banyak sekali kawah yang mengandung lava vulkanik, jadi kemungkinan di Merkurius ada banyak gunung berapi. Sejumlah asteroid aneh juga telah ditemukan di dekat Neptunus. Ukurannya bervariasi, ada yang sebesar kota metropolitan, ada juga yang sekecil kerikil. Asteroid ini diduga berasal dari kelompok asteroid yang disebut Sabu Kuiper yang membuat cincin jauh di luar Neptunus. Tapi asteroid baru ini memiliki warna yang berbeda dari Sabu Kuiper. Lokasinya sangat jauh dari matahari sehingga permukaannya datar, tapi warnanya mirip dengan asteroid yang terpapar matahari. Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranye. Katai oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi katai oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus, bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat katai oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yup, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa.
Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat. Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa. Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka, dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f, ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat. Lebih banyak oksigen dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus yang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu.
Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya, itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip Bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari Bumi, dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan laut purba, Para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya, dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari. Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari bumi serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat. Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat seperti yang kita lihat di masa kini. Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermassa sedang yang ukurannya sebesar Bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand Teck menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelapung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand Teck terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita.
Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, dan kita juga gak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es, dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin gak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua, dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil, seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang. Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya. Planet misterius ini bisa aja seukuran bumi atau Mars, dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas. Kalau garisnya berwarna gelap atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun, sehingga bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen. Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair. Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi, dan masanya 2,5 kali. Bumi pada awalnya kemungkinan berwarna ungu, bukan hijau. Menurut teori, mikroba purba menggunakan molekul selain klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini mungkin memberi warna ungu pada organisme hidup.
Para ilmuwan memprediksi kalau dulu planet kita punya 2 satelit. Salah satunya berupa objek kecil yang berdiameter maksimum 1207 km. Tapi, ia menabrak satelit lain yang sekarang menjadi satu-satunya satelit alami bumi. Baru-baru ini, ada juga objek yang mengorbit planet kita. Bulan mini sementara ini dinamai 2020 CD3 dan berdiameter maksimum sepanjang 1 meter. Batu luar angkasa ini tertarik masuk ke orbit bumi lebih dari setahun yang lalu. Menurut para astronom, bulan mini ini meninggalkan orbit bumi pada bulan Maret lalu. Antara 60-100 ton debu ruang angkasa menghujani permukaan bumi setiap hari. Kebanyakan partikel kosmik kecil ini dilepaskan oleh komet yang biasanya terbuat dari debu dan es. Saat matahari mengubah es menjadi uap, sisa debunya jatuh ke bumi. Dari ruang angkasa, bumi akan terlihat biru laut. Hampir 70% permukaannya diselimuti air dan kedalaman rata-ratanya 4.270 meter. Tapi, kalau kamu mengumpulkan semua airnya menjadi bola besar, diameternya cuma 1.400 km. Dan semuanya sudah termasuk air laut, samudra, sungai, danau, tudung es, air tanah, dan bahkan tetesan kecil di atmosfer. Nah, kalau seluruh udara di bumi ini dikumpulkan, yaitu sebanyak 5.140 triliun ton, ukuran bolanya akan sedikit lebih besar. Semakin menjauhi permukaan bumi, kepadatan atmosfer juga akan berkurang. Karena itulah, setengah udara bumi berada di ketinggian 5 km dari permukaannya. Setiap 200-300 ribu tahun, bumi membalikan kutub magnetiknya. Tapi prosesnya berlangsung lama, dari ratusan hingga ribuan tahun. Bumi kita diselubungi matahari. Atmosfer matahari membentang jauh melebihi permukaan kasat matanya. Meski berjarak sejauh 150 juta kilometer dari bintang itu, bumi masih dapat dijangkau atmosfernya. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi, lalu bertabrakan menuju atmosfer atas di dekat kutub. Teluk Hudson di Kanada punya anomali gravitasi. Gravitasi di sana paling lemah di seluruh dunia. Berat badan kita akan lebih ringan saat kita berada di ekuator daripada di salah satu kutub planet ini. Volume planet Mars hanya sekitar 15% dari volume bumi dan masanya kurang dari 10% dari massa bumi. Tapi, keduanya punya massa daratan yang hampir sama. Alasannya karena sekitar 2/3 permukaan bumi tertutup oleh air. Samudra Pasifik mengandung lebih dari setengah air bebas. Sampai sekarang, Pasifik juga menjadi samudra terluas. Semua benua di dunia ini bisa masuk ke dalam cekungannya dengan mudah. Planet kita perlahan mengurangi kecepatan rotasinya. Prosesnya memang sangat pelan, sekitar 17 milidetik dalam 100 tahun. Akibatnya, hari-hari kita akan jadi lebih lama. Dan setelah 140 juta tahun, sehari di bumi akan berlangsung selama 25 jam. Lautan di planet Jupiter tidak terdiri dari air, tapi hidrogen metalik. Kedalamannya bisa mencapai 40.000 km. Wow, hampir sama dengan keliling bumi. 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Planet ini juga punya orbit yang sangat lonjong. Jaraknya dari matahari bervariasi dari 45 sampai 69 juta kilometer. Meski sedang berdiri, duduk, atau rebahan santuy, kita tetap bergerak dengan kecepatan lebih dari 1069 km per jam. Ya, segitulah kecepatan bumi berputar di ruang angkasa. Tapi kecepatan ini hanya berlaku di ekuator loh. Posisi atmosfer Pluto jauh lebih tinggi di atas permukaannya daripada atmosfer bumi. Lapisannya juga ada lebih dari 20 dan semuanya dingin sekaligus pekat. Gas metana merupakan produk samping dari proses biologis. Gas ini juga ada di atmosfer Mars. Fakta ini masih membuat para astronom bingung bukan kepalang. Per tahunnya, Mars menghasilkan lebih dari 270 ton metana. Mereka masih belum bisa menjelaskan asal-muasalnya. Benua Antartika yang ada di Kutub Selatan adalah benua terbesar kelima kita. Di dalamnya terdapat hampir sebanyak 70% air bersih dan 90% es dunia. Antartika juga dianggap sebagai gurun. Area tengahnya cuma mendapat 5 cm curah hujan per tahun dalam bentuk salju tentunya. Permukaan Merkurius berkeriput, penyebabnya karena inti besi di planet ini dingin lalu menyusut.
Keriput itu bisa setinggi 1,6 km dan membentang sejauh ratusan kilometer. Batu di planet kita banyak yang berasal dari Mars. Para ilmuwan menganalisis kandungan kimia dari meteorit yang ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata, batu tersebut berasal dari planet merah. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui oleh astronom berada di antara planet Mars dan Jupiter. Di sini, terdapat jutaan asteroid, tapi jaraknya saling berjauhan. Semisal kamu harus melalui area ini, kemungkinanmu tertabrak asteroid hampir nol. Keempat asteroid terbesar atau kadang disebut planet minor menempati setengah massa seluruh sabuk asteroid itu. Tapi, seluruh berat asteroid di sana hanya 4% dari berat bulan. Merkurius merupakan planet yang paling banyak memiliki kawah di sistem tata surya kita. Nama-namanya diambil dari nama musisi, seniman, dan penulis terkenal. Lembah bernama Fels Marineris 10 kali lebih besar dari Grand Canyon. Asal-muasalnya masih membingungkan para astronom. Lagi pula, Mars tidak dikenal karena lempeng tektonik aktifnya. Tekanan atmosfer di Venus 92 kali lebih kuat daripada di Bumi. Atmosfer Venus juga jauh lebih padat. Itulah sebabnya cuma meteorit besar yang bisa mencapai permukaannya. Meteorit yang lebih kecil akan melambat, lalu hancur sebelum mendarat di situ. Planet kita punya medan magnet karena logam cair super panas yang mengalir di dalam inti luarnya. Terbentuklah arus listrik yang kemudian menghasilkan medan magnet. Selama 200 tahun terakhir, kutub utara magnetik bumi telah bergeser ke utara sejauh sekitar 966 km. Saat ini, gerakannya juga lebih cepat, sekitar 64 km per tahun. Sementara, beberapa dekade lalu masih 16 km per tahun. Gunung berapi kriovolcano di Pluto tidak memuntahkan lava, melainkan es. Saat meletus, gunung ini tidak memuntahkan batuan cair, tapi air, metana, dan amonia. Massa Jupiter 2 kali lebih besar dari massa semua planet lain di tata surya kita. Bumi menjadi planet terpadat di tata surya kita. Kepadatannya bervariasi tergantung bagiannya. Inti logam bumi jauh lebih padat dari kerak bumi. Bagian atas atmosfer Saturnus terdiri dari lapisan awan. Lapisan teratas terbuat dari es amonia. Di bawahnya ada awan es air. Di bawahnya lagi ada es belerang dan hidrogen dingin. Uranus berotasi miring. Posisinya sangat tidak biasa, kemungkinan disebabkan oleh tabrakan dahsyat di masa purba. Tapi sejauh ini masih teori sih. Wah iya, di tata surya kan cuma Uranus yang posisinya miring. Venus berotasi dengan arah berlawanan dengan matahari. Alasannya mungkin karena tabrakan dahsyat dengan asteroid atau objek luar angkasa lain. Iapetus, salah satu satelit Saturnus, memang unik karena punya 2 warna. Salah satu sisinya gelap kemerahan dan sisi lainnya terang. Para ilmuwan belum berhasil menyingkap misteri ini. Satelit Jupiter, Io, punya ratusan gunung berapi aktif di permukaannya. Gunung berapi di sini paling aktif di seluruh tata surya. Io tertutup oleh danau lava dan dataran yang berwujud batuan cair. Gumpalan asap belerang dimuntahkan sampai ketinggian 344 km. Cahaya memerlukan waktu lebih dari 4 jam untuk merambat dari matahari menuju Neptunus. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter berotasi paling singkat. Satu harinya cuma 9 jam 55 menit. Karena rotasinya sangat cepat, bentuk Jupiter agak pipih. Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kaya di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor! Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. 2 objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya.
Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen. Artinya, kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya. Dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat.
ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur. Tapi kita sudah jauh dari sana saat itu. Semoga. Apa mungkin sebuah planet punya nggak cuma satu atau dua, melainkan banyak matahari? Yuk kita bayangkan apa yang akan terjadi pada kita kalau matahari tiba-tiba memutuskan untuk pecah jadi beberapa bintang kecil. Dalam pencarian planet mirip bumi di seluruh alam semesta, para ilmuwan telah menemukan bahwa sistem dengan 2 atau bahkan 3 bintang sebenarnya tidak terlalu langka. Bahkan banyak yang punya planet di zona layak huninya. Hampir setengah dari planet-planet ini bisa menampung kehidupan. Pengen banget rasanya lihat matahari terbenam di sana. Para ilmuwan bahkan mengatakan matahari kita tidak selalu kesepian dan bisa saja punya bintang pendamping yang disebut Nemesis. Mereka memperhatikan bahwa kepunahan massal di bumi terjadi setiap 27 juta tahun. Ini seperti sebuah siklus. Jadi, mereka beralih ke bintang-bintang untuk mencari tahu apa alasannya. Kemudian mereka berasumsi bahwa penyebabnya adalah bintang yang meninggalkan matahari kita sejak lama, tapi masih memengaruhi kita. Nemesis bisa ditemukan sekitar 1,5 tahun cahaya dari kita. Kedengarannya mungkin dekat ya, tapi itu hampir 24 triliun kilometer loh. Pasti seru naik mobil ke sana, cuma butuh 50 juta tahun kok. Nah, setiap kali melewati orbitnya, Nemesis bisa memengaruhi awan Oort. Awan Oort adalah area di sekitar tata surya kita tempat komet terbentuk. Keberadaannya belum terbukti, tapi para ilmuwan lumayan yakin tentangnya. Jadi, komet terbentuk di dalam awan ini dan kemudian masuk ke tata surya. Meski sangat jauh, bintang kedua dalam sistem ini bisa punya pengaruh yang besar. Tapi gimana kalau ada sistem dengan 4 bintang atau bahkan lebih? Apa mungkin? Sebenarnya mungkin aja, tapi makin banyak objek langit yang ada di dalamnya, makin sulit jadinya. Orbitnya jadi nggak stabil dan kacau banget. Dalam mekanika bintang, ini disebut masalah trisurya. Sangat sulit memprediksi orbit objek-objek dalam sistem seperti ini. Biasanya, orbitnya sangat acak dan unik. Isaac Newton adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mencoba menerapkan penemuan gravitasinya ke bumi, bulan, dan matahari. Dia pun kesulitan. Tidak mudah untuk memahami bagaimana 3 objek bintang mengorbit begitu stabil di sekitar satu sama lain. Dan itu cuma planet dan satelit. Bagaimana kalau memasukkan beberapa bintang? Aku senang ada orang lain yang mau memperhitungkannya. Aku ya. Ngomong-ngomong,
Kita tahu bahwa sistem Trisurya sangatlah kacau. Tapi gimana kalau sistem dengan lebih banyak bintang? Itu amat sangat langka. Pada tahun 2021, NASA menemukan sistem 6 bintang. Itu nggak masuk akal. Yang pasti nggak ada planet di dalamnya. Tapi siapa tahu, mungkin kelak kita bakal nemu sistem seperti itu juga. Di dunia seperti itu, tarian gravitasinya sangat kompleks. Dibutuhkan kondisi yang sangat spesifik untuk menyatukan semuanya. Itu kayak berjalan di seutas tali di atas jurang. Dengan mengingat semua ini, coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau matahari tiba-tiba berubah jadi beberapa bintang kecil. Hohoho, kita butuh simulasi yang sangat mendetail. Atau kita mungkin butuh belasan simulasi untuk bisa membayangkannya. Karena kalau enggak, kita cuma punya beberapa opsi. Opsi pertama, kita membagi matahari menjadi 5-10 matahari kecil. Sekarang, kita sebar semuanya berdekatan. Semua matahari ini akan menghancurkan sistem kita dalam beberapa jam aja. Yap, semua sistem bintang termasuk milik kita bergerak konstan melintasi alam semesta. Jadi, semua bintang akan segera saling bertabrakan. Tabrakan ini akan mengarah pada terbentuknya supernova. Sistem kita bakalan berubah jadi nebula yang indah dan warna-warni. Bagi kita, itu akan terjadi hanya dalam beberapa menit. Kita bahkan gak sempat merasakan apapun. Dan semua planet di tata surya lama akan segera berubah jadi debu antariksa yang berkilau. Tapi itu bukan pilihan terbaik kan? Kita lihat apa ada opsi lain. Opsi kedua, karena nggak bisa ditaruh saling berdekatan, coba kita atur sejauh mungkin. Kalau ini yang terjadi, semua bintang itu bakalan pergi begitu aja. Dadah! Gaya gravitasi bintang-bintang itu terlalu lemah untuk menyatukan semuanya. Semua matahari itu akan meninggalkan tata surya, terbang ke angkasa luar dengan arah yang acak. Setelah itu, planet-planet lainnya akan keluar dari orbitnya, termasuk planet kita yang malang tentunya. Kita akan menjadi planet pengembara. Awalnya, kita bahkan gak sadar bumi sudah keluar dari orbitnya. Dan kita gak sempat melakukan apapun sampai cuaca jadi dingin banget. Sungguh akhir yang menyedihkan dan puitis. Yang pasti, hasil dari kedua opsi tadi kayaknya menyedihkan ya. Oh, oke, kita masih punya opsi terakhir. Masalah utama kita adalah kita membuat tiap bintang kecil ini punya massa yang sama. Tapi lihat saja semua sistem multibintang yang telah kita temukan ini. Kita bisa lihat bahwa tak satu pun kelihatan seperti sekelompok bola bercahaya. Sebaliknya, ada beberapa bintang besar di sana, dan sisanya yang kecil mengorbit di sekitarnya. Jadi, gimana kalau 2 bintang besar dan 2 bintang kecil? Bakalan gimana bumi nantinya? Orbitnya akan menjadi sangat tidak stabil. Kita bakal terguncang-guncang. Pasti nggak nyaman banget. Kita tahu bakalan gimana hasilnya. Karena mungkin ini terdengar gila, ini pernah terjadi satu kali. Yap, sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang tunggal mengunjungi tata surya kita. Itu adalah Katai Merah bernama Scholz. Katai Merah adalah bintang yang sangat kecil dan dingin. Tapi, kalau menurutmu 7.700 derajat Celcius itu termasuk dingin sih. Tapi, Katai Merah ini dianggap sebagai jenis bintang terlemah dan terdingin. Jadi, mungkin gak terlihat begitu besar dan terang di langit. Pada saat itu, nenek moyang kita, Homo sapiens, sudah ada menjalani kehidupan mereka. Dan coba bayangkan, mereka melihat ada bintang lain di langit yang mendekati matahari. Penasaran gimana pemandangannya waktu itu? Kemudian, Scholz melewati matahari dan terbang ke suatu tempat yang lebih jauh untuk menjelajahi angkasa luar. Kamu pasti mengira akan ada banyak bencana kan? Kalau beneran terjadi, kamu gak bakal bisa nonton video ini sekarang. Tapi dari cerita ini, kita bisa lihat apa yang terjadi pada bumi selama peristiwa bintang seperti itu. Pada saat itu, sejumlah besar aktivitas vulkanis terjadi di planet kita. Juga ada hujan meteor yang hampir memusnahkan kita. Nenek moyang kita pasti pernah mengalaminya. Hal serupa akan terjadi di planet hipotesis kita yang punya 4 matahari. Tapi dalam skala yang jauh lebih besar, aktivitas gunung berapi yang konstan, gempa bumi, tsunami. Selain itu, panjang hari akan berubah, sama seperti panjang semua musim dan 1 tahun secara keseluruhan.
Semua nggak akan stabil lagi karena perubahan gravitasi yang teratur. Dengan kata lain, kamu nggak akan tahu kapan musim dingin tahunan atau musim panas yang terik akan datang. Dan saat kita tepat berada di tengah-tengah dua bintang, malam nggak akan ada. Kedua bintang itu akan menerangi kedua bagian planet kita, dan kita harus tidur di bawah sinar matahari yang cerah. Dan kalau menurutmu ini sudah buruk, ingat, kita juga akan diserang oleh lebih banyak sinar ultraviolet dan angin surya karena 4 matahari kita. Warnanya juga akan berubah. Matahari akan jadi katai merah yang warnanya jingga merah mencolok di langit. Kita juga akan melihat lebih banyak gerhana matahari, tapi bukan bulan, matahari yang akan menutupi matahari lainnya. Mungkin cuma akan sedikit lebih gelap. Jujur, mustahil akan ada yang bertahan di bumi setelah semua ini. Mungkin aja sih, tapi silakan coba 100 simulasi sendiri kalau kamu ingin memastikan. Tapi secara teori, kita bisa bertahan dalam sistem bintang biner sederhana. Misalnya, di salah satu sistem yang terdiri dari 2 bintang berdekatan. Keduanya Bosan menunggu kolonisasi? Apa menurutmu bumi terlalu membosankan dengan semua masalah dan nyamuknya? Jangan takut, saatnya untuk mengambil tindakan sendiri dan membangun planetmu sendiri. Tapi sebelum kamu mulai mengambil lem kosmik dan glitter, ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Yuk kita mulai proyek DIY terbaik kita. Pertama-tama kita harus memilih lokasi. Setiap planet pasti mengitari bintang kan? Dalam sebuah prasmanan kosmik, setiap bintang memiliki keunikan tersendiri. Agar semuanya teratur, para astronom menggunakan sesuatu yang disebut sistem klasifikasi bintang. Bintang-bintang masif adalah diva di alam semesta. Bintang-bintang itu sangat besar, terang, dan selalu mencuri perhatian. Tapi bintang-bintang itu tidak selalu bersinar terang dan berpelangi. Bintang-bintang itu memiliki umur yang pendek dan cepat sekali padam seperti lilin. Bintang-bintang itu juga memiliki gravitasi yang sangat besar, jadi berhati-hatilah agar planetmu tidak tersedot. Sebaliknya, bintang-bintang katai memang kecil, tapi itu bisa ditebus dengan staminanya. Bintang-bintang katai bisa terbakar selama triliunan tahun. Artinya planet-planet di bintang katai masih punya banyak waktu untuk mengembangkan kehidupan. Bintang yang sangat panas berwarna biru atau putih, sedangkan bintang yang dingin biasanya berwarna merah atau oranye. Iya, sepertinya terbalik ya. Tapi kan bukan kita yang menentukan di sini. Jadi, apa yang kita pilih? Nah, planet-planet di sekeliling bintang biru dan putih itu bisa hangus dan tergoreng seperti nugget ayam yang renyah. Di sisi lain, di bintang-bintang merah yang dingin, planet kita bisa berubah menjadi bola es. Jika itu pilihanmu, boleh saja, tapi kamu selalu bisa memilih jalan tengah yang bagus. Bintang kuning seperti matahari misalnya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi pas. Sekarang setelah kamu memilih bintangnya, mari kita mulai membangun planet. Jantung planet adalah intinya. Inti planet menciptakan medan magnet, yaitu kekuatan tak terlihat yang melindungi planet dari sinar kosmik keras dan partikel bermuatan. Jika bukan karena medan ini, planet akan terpanggang oleh radiasi bintang seperti burger yang terlalu matang. Tapi medan magnet tidak selalu menjadi kekuatan yang baik. Di beberapa planet seperti Jupiter, medan magnetnya sangat kuat sehingga menciptakan sabuk radiasi yang begitu kuat dan cuaca yang luar biasa. Jika kamu berharap menggunakan kompas untuk menemukan jalan di planet seperti itu, lupain aja deh. Medan magnet akan membuat jarum kompas berputar-putar seperti penari breakdance yang sedang mabuk kafein. Jadi kalau kamu memilih inti yang kecil dan ringan, planet ini akan memiliki lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari. Itu seperti berjemur tanpa tabir surya. Di sisi lain, inti yang lebih besar bisa menghasilkan lebih banyak panas yang bisa menyebabkan lebih banyak aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Pilihan terbaik adalah inti berukuran sedang yang sebagian besar terbuat dari besi dan nikel. Cukup untuk menjauhkan hal-hal buruk, tapi tidak terlalu kuat untuk mengubah planet menjadi kentang panas kosmik. Kalau inti sudah siap, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Raksasa? Maaf, maksudku planet. Planet itu seperti bawang, ada lapisan-lapisannya.
Sebagian besar planet memiliki 3 lapisan utama, inti, kerak, dan mantel. Inti adalah isinya seperti yang sudah kita bahas, mantelnya seperti lapisan karamel yang panas dan lengket di antara kerak dan inti. Dan kerak itu seperti lapisan tipis gula di atas kue planet yang menutupi permukaannya. Tapi tidak semua planet terbentuk dengan cara yang sama ya. Karena itu kita punya banyak sekali pilihan. Pertama, kita akan membahas planet-planet gas raksasa, si jagoan di alam semesta. Di tata surya kita ada Jupiter dan Saturnus. Planet-planet ini sama sekali tidak memiliki kerak. Pada dasarnya, kedua planet ini adalah bola gas yang sangat besar seperti hidrogen dan helium sesuai dengan namanya. Selanjutnya kita punya raksasa es seperti Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini seperti adik-adik raksasa gas yang lebih muda dan lebih dingin. Planet-planet ini tidak benar-benar memiliki permukaan yang padat, tapi juga bukan gas murni. Sebagian besar terbuat dari air, amonia, dan es metana. Ada juga dunia samudra. Tidak, dunia samudra tidak terbuat dari air murni. Dunia samudra memang memiliki semacam permukaan padat, tapi letaknya sangat dalam. Dan lautan di permukaannya sangat luas sehingga terlihat seperti tetesan air raksasa. Terakhir, kita punya planet terestrial seperti Bumi. Planet-planet ini sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Planet-planet ini memiliki permukaan untuk berpijak dan biasanya punya koleksi mineral yang keren. Jangan lupakan planet-planet kerdil, planet-planet yang kecil tapi sangat kuat. Pluto mungkin yang paling terkenal, tapi masih ada yang lain di tata surya kita, Eris, Ceres, Haumea, dan sebagainya. Planet-planet itu adalah tim cadangan di dunia planet yang selalu berusaha membuktikan kemampuannya, tapi tidak pernah berhasil menjadi planet penuh. Jenis mana yang paling kamu suka? Raksasa gas mungkin yang paling keren dengan ukurannya yang sangat besar, angin yang sangat kencang, dan petir yang menakutkan. Kita juga perlu menciptakan atmosfer nih. Atmosfer adalah lapisan terluar dari sebuah planet yang memainkan peran penting dalam iklim dan cuaca. Atmosfer juga merupakan pelindung utama planet. Tahukah kamu kalau 90-95% meteor terbakar di atmosfer bumi? Bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak terbakar. Atmosfer yang padat dan berkabut yang akan kamu temukan di tempat-tempat seperti Venus memiliki lapisan karbon dioksida dan asam sulfat yang tebal. Dengan kata lain, Venus bukanlah sebuah planet, melainkan sebuah oven. Saking panasnya, kamu bisa memasak pizza di permukaannya dalam waktu singkat. Dan kamu pun ikut terpanggang lah. Selanjutnya ada atmosfer yang tipis dan halus seperti di Mars. Lapisan karbon dioksida yang tipis membuat tekanan permukaannya hanya 1% dari tekanan permukaan bumi. Di planet-planet seperti ini, kamu bisa terbang seperti pahlawan super kalau punya jetpack yang cukup bagus. Kemudian ada atmosfer campuran seperti yang ada di bumi. Lapisan nitrogen, oksigen, dan gas-gas lainnya menciptakan kondisi yang sempurna untuk kehidupan yang kita kenal. Disinilah kita bisa menikmati hari yang cerah, pelangi, dan tentu saja air. Dan yang terakhir, atmosfer yang eksotis. Kamu akan menemukannya di planet-planet seperti Neptunus, di mana lapisan hidrogen, helium, dan metana menciptakan dunia berwarna biru yang terlihat seperti kelereng raksasa. Planet-planet ini sangat aneh dan gak biasa, jadi sangat cocok untuk para pembuat planet yang kreatif. Hampir selesai nih. Pertanyaan terakhir adalah, apakah kamu ingin planetmu ada kehidupan di dalamnya? Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Misalnya, planet itu harus berada di zona Laik-Huni. Zona Laik-Huni adalah area di sekeliling bintang yang kondisinya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan. Pastikan planetmu tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari bintang ya. Dan jangan lupakan temperaturnya. Sebagai contoh, kamu butuh jumlah oksigen yang cukup agar planet menjadi nyaman dan hangat, tapi tidak terlalu berlebih sehingga semuanya terbakar begitu saja. Tentu saja, kita butuh air, tapi juga tidak terlalu banyak dan juga iklim yang stabil. Kamu nggak mau kan planetmu mengalami perubahan suhu atau kelembapan yang ekstrim? Itu sih syarat kepunahan, bukan evolusi. Oh, dan orbitnya harus stabil, sehingga tidak ada peristiwa astronomi besar yang bisa mengacaukan segalanya.
Seperti yang bisa kamu lihat, jenis planet ini sangat pemilih. Tidak heran sangat sulit untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Nah, setelah kita selesai bermain-main di editor pembuatan planet, gimana cara membangunnya ya? Nah, bagaimana kalau dengan terraforming? Terraforming adalah ketika kita dengan sengaja mengubah atmosfer, suhu, dan kondisi lain di sebuah planet agar bisa dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Sebagai contoh, kita bisa melepaskan gas rumah kaca di Mars untuk menghangatkan planet itu dan menciptakan atmosfer yang lebih tebal. Tapi metode ini lebih seperti memoles sebuah keburukan yang diberikan kepadamu oleh pengecek karakter. Gimana kalau membangun dari awal? Itu mustahil, tapi mungkin di masa depan kita bisa melakukannya dengan menggunakan pencetak. Baru-baru ini para ilmuwan telah membuat penemuan mencengangkan yang bisa mengubah seluruh arah eksplorasi Mars. Ternyata ada lautan air cair di planet merah. Jadi masa depan tampak cerah. Kita bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi di masa depan dan bahkan pindah ke Mars. Karena kita tidak perlu lagi khawatir di mana bisa mendapatkan air yang sangat berharga ini. Benar kan? Tapi ada salah satu masalah besar. Lautan air cair ini ada di dalam Mars, sangat dalam sehingga kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Setidaknya itulah yang diklaim oleh analisis baru dari data seismik yang dikumpulkan oleh pendarat Mars Insight. Cadangan air dalam jumlah besar tampaknya merupakan penjelasan terbaik untuk beberapa keanehan seismik di planet merah. Jadi semua air yang berharga ini berada di luar jangkauan kita. Namun, kita harus menemukannya untuk memecahkan teka-teki sejarah akuatik tetangga kita yang memerah dan berdebu ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi di mana air itu berada dan berapa banyak air yang disembunyikan oleh planet ini. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Saat ini, para penjelajah kita sedang berlarian di permukaan planet merah, mengumpulkan semua data yang tersedia tentang geologi permukaan planet ini. Dan semakin jelaslah bahwa Mars dulunya pernah diselimuti air. Banyak faktor, mulai dari medan Mars sampai ke dasar danau dan delta kering purba, yang menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana planet ini cukup lembab. Saat ini masih ada air di permukaan dan di bawah permukaan Mars, tapi dalam bentuk es dan sama sekali tidak seperti air yang ada di masa lalu. Untuk memahami seberapa banyak air yang ada di planet merah miliaran tahun lalu, kita harus tahu kemana perginya semua air ini. Ada dua tempat di mana air bisa saja menghilang, keluar angkasa atau ke bagian dalam Mars. Kemudian air tersebut bisa saja terisolasi sebagai reservoir cairan atau endapan es. Saat ini, kita tidak punya cara untuk mengukur berapa banyak air yang pernah menghilang. Tapi sekarang, kita akhirnya bisa mengetahui lebih banyak tentang pusat planet merah. Semua itu berkat pendarat Mars Insight. Wahana ini tidak beroperasi lagi, tapi sejak November 2018 hingga Desember 2022, Insight masih bisa mendengar dengungan dan gemuruh serta memantau aktivitas di bawah kakinya. Masalahnya, gelombang akustik yang dihasilkan oleh aktivitas seismik jauh di dalam planet ini dapat berubah sesuai dengan komposisi dan kerapatan materi yang dilalui gelombang tersebut. Dan para ilmuwan bisa mendapatkan banyak informasi dengan menganalisis perilaku gelombang seismik. Dalam hal ini, mereka menggunakan model yang mirip dengan model yang digunakan untuk memetakan ladang minyak bawah tanah dan akuifer di planet tempat tinggal kita. Kemudian, dengan bantuan model ini, mereka menganalisis data yang dikumpulkan Insight di Mars. Mereka menemukan bahwa penjelasan terbaik adalah adanya lapisan batuan retak yang retakannya terisi air jauh di bawah permukaan planet merah. Lapisan itu bisa jadi berada di kedalaman 11-19 km, karena itu akan sangat sulit bagi misi-misi masa depan untuk menjangkaunya. Penemuan baru ini bisa membantu kita memahami siklus air di Mars. Dengan mengonfirmasi keberadaan waduk besar berisi air cairan, kita bisa mengintip seperti apa iklim di Mars dulu atau seperti apa iklim di Mars suatu hari nanti. Dan jika dulu Mars memiliki banyak air, Mars bisa jadi layak huni di masa lalu dan mungkin bisa dihuni di masa depan. Air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Jadi, waduk air bawah tanah di planet merah bisa jadi sudah layak huni. Mungkin saat ini
mikroorganisme kecil atau bahkan makhluk bertentakel sedang menjalani kehidupan mereka dalam kenyamanan rumah bawah tanah mereka. Di bumi, tambang-tambang yang sangat dalam bisa menampung kehidupan, dan dasar samudra dengan tekanannya yang luar biasa besar dan tidak bisa dipercaya juga bukan tanpa kehidupan. Sejauh ini kita belum menemukan bukti adanya kehidupan di Mars, tapi untuk saat ini sepertinya tempat ini berpotensi untuk mendukung kehidupan. Data InSight menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada banyak es air di kerak atas planet ini, setidaknya di area sekitar pendaratan. Tapi jika ternyata ada lapisan yang kaya air jauh di bawah permukaan dan membentang di seluruh bagian planet, maka akan ada cukup air untuk mengisi dasar samudra purba dan bahkan lebih banyak lagi. Mars bukan satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki air atau tempat di mana kita bisa menemukan air suatu hari nanti. Ambil contoh bulan misalnya. Di satelit alami bumi ini, air bisa ditemukan di seluruh permukaannya. Tapi, air yang ada di sana bukanlah air seperti yang kalian bayangkan. Di bulan, sebagian besar air masih berupa es, dan distribusinya tidak merata. Sebagai contoh, kutub-kutub bulan merupakan area yang tidak pernah menerima sinar matahari. Inilah alasan mengapa kutub-kutub itu sangat dingin. Jadi, tidak heran ada banyak es di sana. Es di area ini juga sering bercampur dengan tanah bulan dan bersembunyi jauh di bawah permukaan. Lalu ada Enceladus, bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Pada kenyataannya, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 505 km. Dengan kata lain, bulan ini cukup kecil untuk masuk ke dalam Arizona. Oh, kita harus mencobanya. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para peneliti menduga kalau Enceladus adalah bola es yang membeku. Tapi yang mereka lihat justru gumpalan partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di permukaan bulan. Tampak jelas ada lautan besar di antara inti bulan yang berbatu dan cangkang esnya. Lalu ada bulan Jupiter, Europa. Para ilmuwan berpendapat bahwa dunia ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya dalam hal pencarian bentuk kehidupan baru. Itu karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas sedalam 64 hingga 161 km. Meskipun berada di bawah lapisan es setebal 16 hingga 32 km, Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom meyakini bahwa gumpalan air bisa saja meletus dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini keluar angkasa. Temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda dengan di bumi, dan para astronom masih belum yakin bagaimana perilaku es di sana. Itulah alasan utama mengapa mereka belum mengetahui seberapa dalam atau besar waduk air di Europa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Tapi dari semua tempat di mana kita bisa menemukan air di alam semesta, yang paling aneh adalah ruang angkasa. Pada tahun 2011, dua tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang bebas di antara bintang-bintang. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi. Jadi, awan uap air yang masif ini mengelilingi lubang hitam, tapi bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam yang satu ini adalah kuasar yang berada 12 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kondisi di sekeliling kuasar ini haruslah sangat istimewa untuk bisa menghasilkan air dalam jumlah yang sangat besar. Awan ini mengandung 104